perkenalkan, saya Bidan Siti Nurjana yang ceria pada pagi ini. Ibu dengan Ibu Lutfi ya tadi ya? Iya Bu, saya Ibu Lutfi. Oh iya, yang ingin konseling tentang alat kontrasepsi itu ya? Iya. Iya betul Ibu. Baik, sebelum ke pembahasan, Ibu umurnya berapa tahun Bu? 27 tahun Bu. 27 tahun, oke. Sudah menikah ya? Iya, sudah menikah. Oke, berarti gak apa-apa ya kalau sudah menikah jadi harus mengetahui alat-alat kontrasepsi ini. Baik, sebelum kita menjelaskan ke selanjutnya, apakah Ibu sudah tahu apa itu alat kontrasepsi sendiri? Alat kontrasepsi itu kayak KB bukan sih Bu? Iya betul, tentang keluarga berencana ya Bu. Jadi alat kontrasepsi itu adalah alat yang digunakan untuk mencegah atau menundanya kehamilan ya Bu. Iya. Cara kerja kontrasepsi sendiri itu pada dasar prinsipnya itu adalah meniadakan pertemuan antara sel telur dan ovum atau ovum ya Bu dengan sel mani atau sel sperma dengan cara yang pertama itu menekan keluarnya sel telur atau ovum, terus ada juga menghalang masuknya sperma ke dalam alat kelamin wanita sampai mencapai ovum. Terus juga mencegah nidasi. Nidasi itu pembuahan ya Bu atau kehamilan nantinya. Baik, itu kan sudah tahu ya berarti ya tadi cara kerjanya alat kontrasepsi. Sebelum masuk ke pembahasan lebih jauh, apakah Ibu sudah tahu apa itu macam-macam kontrasepsi? Setahu saya cuma ada mini pil, cuma ada pil KB sama suntik aja Bu. Apakah emang ada lagi Bu selain dua itu? Oh, ada macam-macam Bu. Jadi macam-macam alat kontrasepsi itu ada yang sederhana itu tanpa alat dan alat ya Bu. Ya, terus juga ada yang hormonal, terus juga ada alat kontrasepsi dalam rahim. Ya. Terus juga ada alat kontrasepsi mantap dan yang terakhir itu darurat ya Bu. Baik, yang pertama kita masuk ke alat kontrasepsi sederhana yang tanpa alat dulu ya Bu. Iya. Yang tanpa alat itu contohnya ada MAL. Pertama itu ada MAL atau metode amenorelacional. Itu pemberian ASI cara KB melalui menyusui eksklusif ya Bu. Jadi menyusui dari 0 sampai 6 bulan. Nah, tanpa memberi makanan tambahan ya Bu. Jadi seorang wanita menyusui dikatakan menggunakan MAL itu apabila menyusui bayi penuh, tidak mendapat makanan tambahan. Terus juga ibunya itu sering menyusui siang dan malam, terus juga belum mendapat haid dan bayinya belum berumur 6 bulan ya Bu. Iya. Keuntungan MAL sendiri itu murah, efektivitasnya mencapai 98% bila menyusui secara penuh selama 6 bulan. Sering lebih dari 8 kali sehari ya Bu, menyusuinya. Terus juga ibu belum mendapat haid, tidak perlu repot-repot datang ke tenaga kesehatan, tidak mengganggu hubungan seksual ya Bu. Iya. Terus juga tidak mengganggu produksi ASI-nya. Kerugiannya itu tidak bisa digunakan bila bekerja atau berpisah dengan bayinya selama lebih dari 6 jam. Tidak bisa mencegah penyakit menular seksual juga. Selanjutnya ada yang tanpa alat itu ada coitus interruptus ya Bu atau senggama terputus. Jadi nanti penis ini dikeluarkan dari vagina saat sebelum cairan sperma keluar atau ejakulasi terjadi. Dengan cara ini diharapkan cairan sperma tidak akan masuk ke dalam rahim serta mengecilkan kemungkinan bertemunya sperma dengan sel telur yang dapat mengakibatkan terjadinya pembuahan ya Bu. Selanjutnya yang tanpa obat itu ada pantang berkala atau sistem kalender. Jadi cara ini dilakukan dengan tidak melakukan hubungan intim pada saat istri dalam masa subur. Masa subur apakah Ibu sudah tahu kapan saja? Sudah Bu, ketika setelah menstruasi, tapi tidak tahu berapa harinya. Harinya itu 12 sampai 16 setelah menstruasi ya Bu. Ya, jadi cara ini kurang dianjurkan Bu kalau kalender sistem kalender pantang berkala ini, karena sukar dilaksanakan dan membutuhkan waktu lama untuk tidak melakukan hubungan intim. Selain itu, kadang istri juga kurang terampil ya dalam menghitung siklus hadiah
setiap bulan itu. Nah, selanjutnya adalah dari cervix atau suhu basal itu meningkat ya Bu. Jenis selanjutnya yaitu ada kondom ya. Kondom ini digunakan pada penis suami ibu ya. Ini untuk mencegah terjadinya sperma bertemu dengan sel telur. Nah, ketika terjadi ejakulasi atau berhubungan intim, penggunaan kondom ini cukup sangat efektif ya Bu apabila digunakannya secara tepat. Cara kerjanya juga mudah. Jadi Ibu bisa melakukannya sendiri di rumah, suami memasangnya sendiri ya Bu. Kondom ini digunakan ketika ereksi atau penis suami ibu itu menegang ya Bu. Jadi nanti dipasang dan sisakan sedikit. Nah, jangan lupa kalau misalnya setelah melakukan hubungan seksual itu jangan lupa kondomnya dilepas ya Bu. Jadi dilepasnya itu sebelum ereksi itu hilang. Jadi sebelum tegangan itu hilang sebaiknya dilepas karena itu untuk menghindari kebocoran. Dipakainya hanya 1 kali saja ya Bu. Ya. Selanjutnya juga ada diafragma dengan alat ini. Diafragma ini biasanya dipakai di perempuan ya Bu. Bahannya sama dari plastik juga. Terus juga ada dengan koyo kontrasepsi. Tapi untuk di Indonesia ini cara seperti itu belum ada ya Bu. Mungkin di luar negeri juga ada. Tapi di Indonesia belum ada ya. Selanjutnya ada hormonal. Hormonal itu KB. Yang pertama ada KB suntik. KB suntik ada yang 1 tahun. KB suntik ada yang 3 bulan dan 1 tahun ya Bu. Ada yang 3 bulan dan 1 bulan ya Bu. Keuntungan KB suntik itu tidak mengganggu hubungan seksual, tidak mengganggu produksi ASI. Nah, KB suntik ini cocok digunakan untuk yang pelupa kalau minum pil. Kerugiannya kesuburannya lama kembali, tidak melindungi dari PMS atau penyakit menular seksual, tidak boleh digunakan untuk perokok. Terus juga nanti KB suntik ini menimbulkan kegemukan ya Bu. Iya Bu. Efek sampingnya ada tidak mendatangkan haid, pendarahan yang mengganggu, sakit kepala, mual muntah, terus juga rambut rontok. Nah, KB suntik hormonal itu kan ada yang 3 bulan dan 1 bulan. Untuk yang 3 bulan itu mengandung hormon orgestin ya Bu. Kalau yang 1 bulan estrogen dan progestin. Bila hipertensinya lebih dari 180 itu sebaiknya tidak boleh. Lebih dari 140 juga tensinya biasanya tidak boleh ya Bu untuk melakukan suntik KB ini. Terus kalau yang untuk 1 bulan ibu menyusui tidak dianjurkan, apalagi kalau hipertensi itu juga tidak dianjurkan Bu. Selanjutnya ada impan atau susuk. Ini alat kontrasepsi dengan cara memasukkan tabung kecil di bawah kulit bagian tangan. Biasanya nanti ini dipasang di tangan yang tidak berdominan untuk aktif ya Bu. Iya. Ibu aktifnya tangan mana? Tangan kanan. Iya, berarti nanti dipasang ke kirinya ya. Cara kerjanya itu mengentalkan lendir serviks, mengurangi proses pembentukan endometrium sehingga boleh terjadi implantasi, menekan ovulasi ya Bu jadinya nanti. Jenis-jenis implan atau susuk itu ada 3 ya Bu. Ya. Yang pertama ada Norplan, itu 6 batang, itu daya tahan kuatnya 5 tahun. Kalau Implanon itu ada 1 batang, itu 3 tahun. Dan terus yang ketiga itu Indoplan dan Jadena ya Bu. Ini 2 batang, terus 3 tahun ya Bu. Biasanya orang-orang pada pakai ini ya, Indoplan dan Jadena. Terus juga ada pil KB. Pil KB itu ada mini pil sama ada pil kombinasi ya Bu. Jadi kalau mini pil itu mengandung progesteron, ini cocok untuk ibu menyusui. Kalau yang kombinasi itu estrogen dan progesteron. Karena keberhasilan pil itu biasanya 99% apabila tepat dan rutin ya Bu. Nah, kalau pil KB sendiri ini biasanya mengandung zat
zat besi, terus juga mengandung vitamin. Iya Bu. Gitu Bu. Selanjutnya ada yang non hormonal atau alat kontrasepsi dalam rahim, yaitu IUD ya Bu, atau intrauterine device. Alat kontrasepsi dalam rahim ya Bu, atau spiral. Biasanya teknik kontrasepsi ini dengan cara memasukkan alat yang terbuat dari tembaga itu Bu, yang huruf T itu nanti ke dalam rahim ibu. Terus juga cara kerjanya nanti menimbulkan reaksi keradangan lokal dengan endometrium kabum uteri, sehingga dapat menghambat terjadinya pertumbuhan sel telur yang telah dibuahi ke dinding rahim ya Bu. Nanti juga menghambat mobilitas tuba sehingga memaksa sperma berenang melawan arus. Sampingnya itu nanti gangguan haid, terus ada pendarahan dan bercak ya Bu, nyeri, kemungkinan kejang rahim, terus ada keputihan, ada pendarahan di luar siklus menstruasi. Keuntungan memakai ini biasanya bisa digunakan metode jangka panjang ya Bu, bisa digunakan pada ibu yang tekanan darah tinggi, tidak mengganggu produksi ASI juga. Tapi ada kerugiannya juga Bu, kerugiannya itu mengganggu hubungan seksual, harus datang ke tenaga kesehatan untuk memasang, melepas, dan kontrol. Biasanya ini sangat mahal ya Bu, tapi tidak mencegah penyakit menular seksual. Iya. Ada yang sterilisasi itu ya Bu. Iya. Sterilisasi kalau yang pada perempuan itu biasanya tubektomi. Tubektomi itu setiap tindakan pada kedua saluran telur wanita yang mengakibatkan wanita tersebut tidak akan mendapatkan keturunan lagi. Sterilisasi ini juga bisa dilakukan pada pria atau disebut dengan vasektomi. Terus juga faktor yang penting dalam pelaksanaan sterilisasi ini kesukarelaan dari aseptor. Nah, mungkin itu saja Bu yang saya sampaikan. Apakah Ibu ada yang ingin ditanyakan? Jadi mungkin nanti saya bakalan pilih KB suntik aja ya Bu, karena itu kan karena saya orangnya lupa, takutnya nanti kalau misalnya saya pakai mini pil yang pil KB, saya jadi lupa untuk konsumsi pil. Mungkin nanti saya mau mau suntik KB saja untuk alat kontrasepsinya. Berarti Ibu dari yang tadi saya jelaskan lebih memilih ke KB ya, tertarik ke situ ya. Oke, mungkin itu. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya Bu. Kalau boleh tahu, apakah Ibu sekarang sudah mempunyai anak belum ya? Iya Bu, alhamdulillah sudah punya. Jadi memutuskan untuk memakai KB ini ya? Iya, menunda kehamilan Bu, dan menjaga jarak umur anak juga. Baik Ibu, mungkin nanti ada pilihannya dua ya tadi ya KB-nya. Nanti mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya ya Bu. Ibu boleh nanti datang lagi ke sini. Terima kasih banyak ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Terima kasih ya Bu. Iya Bu. Siap di jalan.